Jadi ada hal yang baru yang terjadi di sini, saya rekam. Soalnya saya juga butuh konten. Untuk channel saya yang baru, yang follow, yang subscribernya baru 24. Baru nambah 1. Tapi itu organik loh ya. 24 itu tanpa ngemis-ngemis subscribe ya enggak. Mereka subscribe sendiri. Sedikit tapi berkualitas lebih baik daripada banyak tapi sampah semua, gitu. Subscribe ya, miskin amat minta subscribe. Oke, lah mata kuliah ini apa? Masih ingat berarti ya? Alhamdulillah. Kemarin sosiologi itu apa? Masih ingat? Nah, apa? Ilmu yang? Ya, jadi sosiologi adalah secara etimologis ilmu untuk mempelajari hal-hal tentang berkawan, berteman. Karena manusia itu mau nggak mau adalah makhluk sosial. Seindividu-individunya manusia itu akan tetap butuh orang lain. Mas Rama misalkan jadi programmer, dia kerjanya sendiri, tapi kan butuh klien. Kalau dia tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan emosional EQ, kecerdasan sosial SQ, ya ndak jalan. Ngomongnya sakarepe dhewe. Mana ada yang betah, gitu? Nah, dalam ilmu sosiologi, ini yang IPS kudune tahu, sapa sing IPS, aku penasaran. Kemarin pas gizi tak tanya sapa sing IPA ngakuni IPS. Saiki sosiologi tak tanyai sapa sing IPS ngakune IPA. Ngakune teknik mesin, ngakune SMK, yo jujur. Suwe-suwe tak telusuri lho masa lalumu di SMA. Oke, dalam ilmu sosiologi gitu. Kita mengenal apa itu kebudayaan. Lah, dalam kebudayaan ada yang namanya nilai. Apa itu nilai? Celometan aja enggak apa-apa. Tak kasih plus. Kalau apa? Angka? Suatu rating. Kualitas. Yang bilang kualitas siapa tadi? Aldiva. Oke, pokoknya yang member-member tak catat. Yang celometannya enggak masuk, enggak tak catat. Gitu aja. Apresiasi, Pak. Apresiasi, oke. Hasil Pak. Celometan, Pak. Siapa tadi? Aldiva? Oke. Aldiva nilainya kemarin 62 ya. Ada lagi? Siapa lagi? Hasil apa? Belum. Ada lagi? Mas yang sudah senior, biru-biru ini? Ciri khas, bukan. Apresiasi. Masih boleh, apresiasi masih boleh. Oke, apresiasi. Lah, nilai, kita bisa lihat nilai. Sesuatu itu bernilai, barang itu bernilai, perlakuan itu bernilai. Kita lihat dari pertama, harga. Ketika kalian melihat sesuatu harganya mahal, gitu, itu bisa diartikan benda itu sangat bernilai. Misalnya iPhone harganya berapa? 1 juta. Hah? iPhone yang baru? Pura 20-an toh? Kalian kehilangan HP ku ini yang berharga kalau baru 3 juta sama kehilangan iPhone yang 25 juta, sakitnya lebih sakit yang mana? Sakit semua. Oh, mosok. Jadi semakin tinggi suatu harga, seharusnya
semakin bernilai. Nah, kalau nilai tukarnya uang. Yang kedua, kesetaraan dengan benda lain. Kesetaraan dengan benda lain. Jadi, misalnya benda A kalau ditukar itu setara sama sesuatu yang mahal. Berlian misalnya. Berlian cuma segini. Kalau mau ditukar seharga mobil Lamborghini, bendanya cuma segini. Berarti benda yang cuma sekecil ini itu memiliki harga atau nilai yang tinggi. Nah, makanya ketika kamu sekolah, ijazahmu itu hanya ditukar dengan gaji 500.000. Itu guru P3K ya, guru P3K yang paruh waktu cuma 500.000 deh. Iya nyata ini. Berarti ijazahmu berharga apa ora? Nah, kenapa kamu susah-susah sekolah? Ambil jurusan keguruan? Ada nggak yang ngasih tahu kamu kayak gini? Kenapa tetap ngambil? Yakin. Nah, inilah kendala kita teman-teman. Kita terlalu menghargai ijazah guru itu terlalu murah sehingga terkesan tidak bernilai. Usaha yang kamu lakukan untuk lulus itu tidak setara dengan apa yang kamu dapatkan saat bekerja. Kamu mengejar mati-matian sesuatu yang sebenarnya tidak bernilai. Ya. Inilah yang selama ini selalu saya dan teman-teman yang agak kritis itu perjuangkan. Ojo kegampangan ngelulus nih bocah. Gitu. Kualitas kita bisa bicara keras, gaji guru itu rendah. Guru itu kesejahteraannya rendah, kita buktikan dengan kualitas gitu loh. Saya pernah punya pengalaman yang sampai sekarang selalu berkelanjutan karena cerita sendiri ke saya. Pak atau Mister, kan saya ngeles ya, Mister guruku loh Mister. Kalau ngajar itu cuma dikasih tugas, habis itu ditinggal ke toilet sampai jam pelajaran habis. Itu terjadi berapa lama? Setiap minggu. Guruku bahasa Indonesia Mister selalu izin rapat. Itu setiap minggu hampir tidak pernah diajar. Ngajarnya ketika mau ulangan. Minggu depan ulangan terus datang, minggu depan ulangan soal-soalnya kayak begini, pelajaran sendiri. Jadi murid-murid saya masih aku rodok galak, nek tak ulang iki betah. Soalnya mereka ngerasa beneran diajar. Yang tidak mereka dapatkan di sekolah. Dan itu SMP 1 loh. SMP favorit, sing laporan ke saya bocah ranking 4. Pinter loh berarti. Ranking 4 sekolah favorit, cerita ke saya. Lah sekolah favorit aja kayak begitu, apalagi sekolah nggak favorit. Akhirnya gimana? Ya akhirnya tidak bernilai. Profesi guru, ijazah guru, kesannya nggak bernilai. Karena kalau kita lihat dari ini tadi. Ngerti ya? Nah, kesetaraan kalau ditukar dengan harga pakai uang tadi, gitu, kamu sing sekolah pirang-pirang tahun yang dibayar 500.000 yuk. Kita mau teriak-teriak guru tuh gajinya terlalu rendah, tapi ketika dilihat di lapangan performanya jelek. Padahal kalau di sekolah bagus ya, rata-rata gurunya PNS. Kita mau naik, misalnya saya jadi pemerintah ya, aku mau naikkan gaji guru ya, tak lihat juga performanya. Ini mau tak naikkan sakmene, misalnya sebulan guru itu 10 juta, gitu. Mereka yang kerjanya leda-lede gitu ya keenaan itu. Kerjane ora patek kerja tak bayarnya 10 juta. Lihat kepenaan. Jadi ya jomplang, ya susah kalau ngomongin kayak gitu. Yang nomor 3. Apa? Ada yang tahu lagi? Silahkan tebak-tebakan ya. Kalau masih masuk tak masukkan plus.
pengetahuan. Kamu kalau belajar sejarah pendidikan, maka kita akan tahu bahwa guru-guru itu sebenarnya sangat luar biasa jasanya atau penilaian terhadap dari masyarakat karena pengetahuannya. Orang-orang zaman dulu itu dianggap tinggi derajatnya ketika mereka tuh tahu banyak bidang kehidupan, filsuf-filsuf, ilmuwan-ilmuwan, gitu. Apakah dulu filsuf dan ilmuwan punya gelar? Tidak punya. Sekolah nendi? Dulu sekolah belum ada gelarnya, Dek. Mana ada? Pengetahuan. Kalau sekarang gelarnya dipanjangin, ilmunya tidak ada. Profesor, doktor, haji, bahkan haji dipakai gelar, Dek. Haji pakai gelar. Haji itu kan ibadah ya. Curhat dok mah. Ya dong, Cek. Nama saya Haji Ayib mah. Hei, dengerin ya. Jangan sombong udah haji. Siapa yang pengen haji ngacong? Semua umat Islam pengen haji. Tidak ada dalam Islam pulang haji dipanggil Bu Haji sombong. Apa kalau kita pulang sholat dipanggil Ibu sholat? Apa kalau kita habis zakat dipanggil Ibu zakat? Apa kita kalau habis puasa dipanggil Ibu puasa? Pernahkah dalam Quran, dalam hadis Nabi pulang haji dipanggil Bu Haji? Nabi Muhammad, Rasul kita nggak pernah dipanggil Haji Muhammad. Itu kesombongan. Biasa aja kale. Dipakai gelar ben jeneng itu. MPD, MSI, iya banyak banget. MBG. Ketika momen diskusi, momen seminar, sama sekali tidak ada yang bertanya. Sama sekali tidak ada yang menyanggah, menerima begitu-gitu aja. Padahal banyak sekali celah di situ. Nggak ada, diskusi itu nggak ada. Padahal gelarnya panjang. Mana pengetahuannya, mana critical thinkingnya, itulah yang krisis kita, Dek. Seakan-akan gelar yang panjang itu tidak lagi berharga, tidak lagi bernilai. Di mata siapa? Di mata orang-orang yang ngerti. Orang-orang yang nggak ngerti, wah gelar itu, wow, hormat. Orang yang tahu, orang yang ngerti pengetahuan, nggak hormat sama seperti itu. Rocky Gerung itu ijazah saya apa, Dek? S1 Rocky Gerung. Tapi dia ngajar di UI sampai S2, S3. Sekarang udah nggak ngajar lagi karena peraturan, nggak boleh dosen cuma S1. Siapa di Indonesia yang gelarnya S3 wani dia debat karo Rocky Gerung? Siapa? Bacaannya sakmono, pengetahuannya sakmono. Ya, kayak begitu. Karena dia apa? Dia menuntut nilai ini dari sini, pengetahuan. Dia tahu banyak. Lah, nomor 4. Isi. Dulu ya, zaman aku cilik, kamu tahu deh, apa tau jajanan biyen ki, Citato apa ya dulu, Piatos. Kamu masih tahu Piatos? Masih ada ya? Dulu zaman saya beli Piatos, harganya berapa ya dulu ya? 1.500 atau 500 ya? Yang segini, yang gede segini. Sekarang 5.000 ya? Dulu enggak sampai segitu. Dek, isinya banyak, Dek. Tenan. Dulu iklannya Piatos, gitu. Dibuka isinya akeh kan dia memamerkan isi, itu banyak. Dulu isinya wakeh. Sekarang gede bungkusnya isinya sithik. Isi. Berapa yang kamu keluarkan, berapa yang kamu dapatkan. Itulah sesuatu yang bernilai. Kamu keluar banyak, kamu keluar keringat banyak, biaya yang kamu keluarkan banyak, yang kamu dapatkan juga banyak, worth it, maka sesuatu yang kamu lakukan itu adalah bernilai. Kalau kamu malah minus, sesuatu yang keluarkan banyak, keringatmu banyak, capekmu banyak,
Dapatmu cuma sebulan gaji 500.000, berarti yang kamu perjuangkan tidak bernilai. Atau bisa dikatakan nilainya rendah. Itulah yang selama ini dilema kita. Ingin Indonesia emas, tapi fondasinya cuma dinilai rendah. Gimana mau emas? Lebih suka ngasih MBG yang tidak yang tidak B, MG aja. Makanan gratis tidak bergizi. Tenanan nih. Anak saya dikasih MBG yang makan saya, istri saya, atau mertua saya, kadang ART. Jadi nanti kalau posyandu yang ditimbang ART-nya. Bukan. Kenapa guys? Kamu tahu gak? Yang ketuanya, pimpinannya MBG itu bukan ahli gizi, ahli serangga. Terus gimana bikin makanan bergizi? Ya. Gimana bikin makanan bergizi? Tidak bisa. Anak saya pernah dikasih nasi pecel deh. Umur 15 bulan. Nasi pecel. Baiki bapak. Akhirnya makanan MBG tadi nggak pernah. Pokoknya kalau dikasih MBG ora usah dimakan. Aku sudah ngencengin ke istriku gizi. Gizi, pola asuh, ngobrol kayak gitu. Pokoknya no HP sebelum 2 tahun. Kalau pakai pun HP 2 tahun, sebentar aja gizinya, banyakin proteinnya, banyakin sayurnya, karbonya dikit. Nah, akhirnya kayak gitu. Kita lihat pernah dikasih pangsit. Masalah. Gitu? Ini tadi kembali ke nilai. Kita tuh menilai kecerdasan, menilai pengetahuan itu rendah sekali. Ya. Supaya apa? Supaya apa? Hal-hal kayak begini. Senangannya pemerintah. Kalau kamu ya tuh, pendidikan dinilai tinggi sehingga guru bayarannya tinggi, karena pengetahuannya tinggi, akhirnya dia dibayar tinggi. Gitu? Dia disekolahkan gitu, dimasukkan ke sekolah-sekolah yang fasilitasnya bagus nih. Terus materinya berkualitas, isinya bagus, makanya nilainya tinggi. Yang susah pemerintah. Kenapa? Sekarang ketika kamu pinter, kamu cerdas, critical thinkingnya bagus, mungkin enggak kamu nyoblos Prabowo Gibran? Mungkin enggak? Ketika kamu pinter, ngerti undang-undang, ngerti lain sebagainya, mungkin enggak? Mungkin enggak? Tidak mungkin. Mending enggak nyoblos. Mending enggak nyoblos. Itulah kamu sebagai guru kudu ngerti ya, sosiologi itu apa yang kita anggap bernilai sebenarnya seharusnya. Dan itu yang berkembang di masyarakat. Nilai-nilai per masyarakat akan selalu berbeda. Gitu. Ada nilai-nilai yang umum yang kita anggap awal mulanya sesuatu itu berharga. Ya kayak gini. Nah, di masyarakat intelektual, di Athena, di Yunani, kayak gitu. Mereka kan selalu menjunjung tinggi yang namanya pengetahuan. Pengetahuan. Kalau orang itu diambil harus ditukar dengan yang setara. Misalnya Plato harus pindah ke tempat lain. Karena di sana butuh guru. Lah kalau di sini kosong, yang gantiin Plato siapa? Harus digantikan dengan sosok lain yang hampir setara dengan Plato. Plato itu muridnya Sokrates. Dia ngajar, aku nyuruh dia nggo ngajar, nggo ngisi kekosongannya si Plato ini. Berani bayar berapa?
Harganya berapa? Dengan pengetahuan yang segini. Berapa banyaknya isi otaknya? Nah, itu. Inilah nilai. Ada di buku saya yang tak baca tadi. Ngerti ya? Seret. Sekarang nilai itu akan selalu berkaitan dengan norma. Ada yang tahu norma itu apa? Aturan. Oke, boleh. Aturan. Lah hal-hal kayak gini loh yang pengen tak teliti. Guys. Kamu pernah masih ingat penelitianku yang membaca? Yang masih itu? Kenapa aku pengen neliti? Dito selalu nilainya ya lumayan bagus. Teori selalu nilainya lumayan bagus. Presentasi juga lumayan. Kamu lihat basket kemarin dia masuk berapa? 3 tuh. Saya tuh punya asumsi yang melawan asumsi masyarakat umum bahwa teori itu tidak bisa disatukan dengan praktek. Orang yang bagus teorinya biasanya di lapangan ya jelek. Tapi sekian tahun saya ngajar, saya selalu menemukan pola yang sama. Bocah kui, nek di kelas tuh bagus gitu. Di kelas ini bagus. Biasanya tak ajak praktek, dia lumayan bagus. Dia tidak bagus tapi lumayan bagus, pantas lah. Jadi kalau diajak jadi guru olahraga, dia tuh nggak malu-maluin. Ada kakak tingkatmu namanya Yuva, gitu. Dia di kelas ya lumayan bagus. Badminton bagus. Basket juga lumayan bagus. Renang bagus. Yang di kelas leda-lede, biasanya bagusnya cuma di satu hal. Dia pinter voli, bagusnya di voli tok. Liane elek. Padahal kamu guru PJOK harus bisa semua. Ya tak? Nah, aku punya kecenderungan itu yang melawan asumsi masyarakat. Makanya tak teliti. Kamu tak tes pemahaman membaca, pemahaman kalimat kayak gitu. Kalau diulang paham apa ora itu dites melalui tes membaca tadi. Kok malah dirusak pakai AI. Sembrel. Padahal itu tak ajukan untuk didanai kampus. Proposal yang saya ajukan judulnya itu kok datanya rusak, aku piye. Akhirnya saya nyari penelitian yang lain. Ini tak pakai untuk tahun depan ke adik tingkatmu. Tak pakai model yang baru. Biar tidak kena AI. Piye caranya? Tak bikin paper. Tak bikin kertas. Nah, saya menemukan kecenderungan itu. Saya pengen membuktikan. Gitu loh. Lihat toh, plusnya oke. Kalau presentasi ya oke. Kalau dikasih kuisnya tak kasih nilai berapa kemarin? 71. Padahal liane enek sing 39 iki. Sopo 39? Bobby. Saya enek sing luwih elek neh koyoke. Bintang. Bintang 27. Mana bintang? Nah, ada. Nah. Intermezzo sedikit ya. Kita kembali lagi. Betul, ada lagi norma itu apa? Pedoman boleh, masih oke. Siapa tadi? Dita. Ya, boleh. Oke. Setelah kita memiliki nilai di masyarakat, misalnya ya, di masyarakat. Nilai yang kita anggap tinggi, kita anggap baik adalah orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, bersopan santun tinggi, gitu. Adabnya bagus, gitu. Sekolahnya bagus, pendidikannya bagus. Terus hadirlah norma. Untuk apa? Untuk mencapai nilai itu. Untuk mencapai nilai yang dianggap baik, pengetahuannya tinggi tadi, diaturlah suatu aturan. Yang aturan itu disepakati tergantung seberapa kuat nilai itu dipegang. Jadi aturan itu ada, norma itu ada kekuatannya, guys.
Norma itu yang pertama, namanya adalah usage. Cara. Norma itu yang paling rendah adalah usage. Usage atau cara itu setiap orang bisa berbeda. Ya. Makanya ada variasi-variasi karena usage ini tingkat mengikatnya paling rendah. Bisa jadi beda dari orang satu ke orang yang lain untuk mencapai nilai yang sama. Ngerti? Usage. Yang kedua, kalau saya nulis gini terus kamu belum ada definisinya, definisikan sendiri sesuai dengan apa yang tak bicarakan. Jadi kamu terbiasa untuk memparafrase sendiri, tidak mengkopas. Ngerti? Ini nanti berfungsi kalau kamu skripsi. Apa-apa kopas, apa-apa kopas. Jadi nggak ada kreativitas gitu loh. Apa yang dikatakan dosenmu kamu olah sendiri, gitu. Kamu tulis sendiri berdasarkan pemahamanmu. Jadi tulisan sendiri itu yang bikin kamu paham sebenarnya. Selalu saya tekankan catat, 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 catat. Karena kamu punya template sendiri di otak yang lebih mudah buat pahami sendiri. Daripada hanya sekedar mengcopy apa yang saya katakan. Ngerti? Yang kedua ada yang namanya folkways. Folkways ada yang tahu? Kenapa ketawa? Ketawain saya. Bagas apa Aldi? Aldi. Bagas. Aku tak pakai kuali Bagas karo Aldi. Bagas. Megang apa itu? Oh. Kebiasaan. Misal, saya sama Rama tinggal di tempat tinggal yang sama. Caraku untuk mencapai sesuatu, untuk belajar, gitu, beda sama Rama. Beda. Ternyata Rama dengan cara belajarnya, hasil ujiannya lebih bagus. Sehingga aku mencontoh si Rama. Aku mencontoh si Rama, hasilnya ternyata bagus juga. Dicontoh sama Randi, hasilnya bagus juga. Dicontoh sama Rojikin, hasilnya bagus juga. Akhirnya dicontoh semuanya dalam satu lingkup. Kebiasaan itu yang sudah menghasilkan itu dilakukan berulang-ulang. Itulah kebiasaan. Karena ada orang yang suka, tek caramu apik men ya, tek manjur men ya, dicoba ditiru. Menyebar terus akhirnya jadi kebiasaan. Setiap kali orang belajar, caranya adalah menirukan si Rama. Gitu. Jadi dia daya pengikatnya lebih kuat daripada usage. Usage punya variasi. Kalau folkways punya kesamaan. Tapi ikatannya belum ada sanksinya. Ngerti? Alfian mana Alfian? Wah, padahal ini yang nomor 3 ini ada kasusnya Alfian kemarin yang ditanyakan kemarin. Yang ketiga ada tata cara. Tata cara bahasanya apa kemarin tadi ya? Sek guys. Jam piro kita wis padha ngantuk. Oh ya, biar sama karena ini bahasa anu dulu. Nah, tak balik dulu. Morse. Nah, ini tata cara. Nah, ini adalah level ketiga dari norma. Cara-cara tadi dilakukan secara turun-temurun, terus-menerus, gitu.
di suatu lingkungan, akhirnya disetujui bersama oleh suatu masyarakat. Kalau mau belajar, caranya begini. Udah begini, itu diturunkan terus-terus itu. Akhirnya jadi Morse. Ketika ada orang yang berbeda, pelajarannya, cara belajarnya berbeda, dia akan menimbulkan sanksi. Kowe tek wani-wani men beda ini loh sudah terbukti ampuh. Kamu kok beda sendiri? Kamu bikin cara sendiri nggak ada hasilnya. Nah, seperti yang dialami si Alfian kemarin, yang dia tanya kemarin tentang nguburkan apa jenenge? Ari-ari. Yang saya tahu, nguburkan ari-ari ya dikubur, ya toh? Dikubur seperti itu. Tapi di tempatnya DE seperti disajikan itu, dikei apa kemarin? Dikei. Iya kayaknya kemarin dia ngomongnya gitu toh. Dikasih kayak gitu. Padahal secara turun temurun di wilayahnya dia seperti itu. Jadi disajikan gitu kayak gue panganan itu. Dia karena punya basic mungkin spiritualitas yang berbeda, yang sesuai dengan anjuran dari entah di mana, dia melakukan cara yang berbeda, dikubur seperti cara saya. Akhirnya apa? Dikucilkan dari masyarakat. Dia cerita sendiri toh, tapi omongannya akhirnya gini Pak. Soalnya saya beda sendiri akhirnya. Inilah yang namanya Morse, tata cara. Cara yang sudah terbukti berhasil di suatu masyarakat turun-temurun itu disetujui bersama dan menghasilkan sanksi kalau ada yang berbeda. Nah, ini ada level yang keempat, level terakhir. Namanya custom. Kasbon. Kita sering menamainya adat istiadat. Kalau kita ngomong adat ini adat istiadatnya gitu. Kita tuh ngomongkan norma deh sebenarnya. Adat istiadat itu norma. Tapi norma yang paling tinggi. Yang kalau dilanggar sanksinya lebih berat, bisa dipenjara, bisa diasingkan, bisa didenda, gitu. Bisa dihukum mati, bisa ya gitu. Adat istiadatnya kita meninggikan derajat wanita. Kok moro-moro randi nyolek-nyoleki dini pelecehan. Nah, adat istiadatnya kita harus meninggikan derajat wanita. Kok ada seperti itu? Lah, DE dihukum sesuai pasal. Itu adat istiadat, custom. Tapi apakah semua adat istiadat sama? Tidak. Ada di negara-negara lain yang masih boleh kayak gitu. Media adat istiadat yang kita akui bersama, keislaman, gitu, sopan santun dan lain sebagainya, ini tidak boleh. Nah, makanya skill untuk beradaptasi, gitu, bertoleransi kita, EQ kita itu sangat bagus deh sebenarnya. Kalau kamu nanti pergi ke misalnya Randi sukses, pergi keluar kota misalnya ke Los Angeles gitu. Los Angeles itu ibaratnya kota terjeleknya, kota termaksiatnya di sana itu. DE ke sana dengan nilai sama norma tentang keagamaan yang tinggi, moro-moro ndeloki cewek udo-udo. Ya aja. Saya akan selalu bilang, kita tuh adaptasi harus pilih-pilih. Kita hanya boleh toleransi. Adaptasi itu ke sesuatu yang baik. Toleransi bisa ke segala hal. Saya toleransi agama kita berbeda. Tapi saya nggak mau adaptasi kalau aku harus ngikutin kau. Ya. Saya bisa toleransi kalau minum-minuman keras itu bisa digunakan di beberapa tempat tertentu, beberapa kondisi tertentu. Tapi saya nggak mau adaptasi dengan ngikutin kau, ikut-ikutan minum.
adaptasi itu pilih-pilih, toleransi itu bisa hampir ke segala hal. Toleransi itu luas, adaptasi itu kecil. Jadi hati-hati ya. Saya adaptasi Pak di sini, adaptasinya ke yang jelek. Kelihatannya mabuk-mabukan, saya adaptasi ikutan mabuk. Ya jangan begitu. Nah, ini deh, custom, adat istiadat. Adat istiadat di segala tempat itu berbeda. Bukan segala tempat. Hampir di setiap tempat adat istiadat itu berbeda. Tinggal apa yang disetujui di situ. Paham ada yang pertanyaan? Aku terocos terusnya nggak pernah ada yang nyanggah, nggak pernah ada yang komen gimana. Diskusinya mana ini? Pak, di tempat saya tuh gini lah gitu loh, Rek. Aku kayak ben ngerti. Oh, di tempatmu tuh ada kayak gitu. Seperti contohnya yang sudah saya sampaikan ke teman-teman, temennya Rama ini, Cindy. Dia kan nggak nyaman, nggak punya tempat, nggak punya teman di daerahnya Dae. Kenapa? Tata caranya, morosnya, gitu. Di sana, umur 17 tahun atau lulus SMA, itu harus nikah. Itu sudah jadi kesepakatan di sana. Hampir semuanya kayak gitu. Sedangkan si Cindy beda dewe. Dia kuliah dewe. Dia pengen sukses, dia nggak mau seperti itu. Hasilnya apa? Dipaidu karo kanan kirinya, tetangga nih. Akhirnya dia nggak nyaman tinggal di situ, nggak punya teman. Cerita sendiri ke saya waktu saya monitoring ke KKN. Disangsi. Untung belum jadi adat istiadat. Kalau jadi adat istiadat, wah bisa dipenggal ya. Karena disangsinya lebih berat ya. Masih dalam tahap ini. Jadi sanksinya hanya berupa cemoohan. Gitu loh, aku biar tahu di daerahmu tuh ada apa. Itu loh cerita. Di tempat saya ada gini, Pak. Di tempat saya tuh kalau ada mau lahiran lebih suka ke dukun, Pak, daripada ke dokter. Nah gitu loh, aku pengen ben ngerti. Ini meneng ae. Nggak ada? Nah, teman-teman, karena nggak ada yang tanya, saya mau cerita aja. Ada satu nilai yang nggak masuk di sini. Nilainya hanya berpaku sama emosional, kesenangan. Namanya adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu adalah nilai yang tidak bisa dilihat orang lain, hanya bisa dirasakan sendiri. Misalnya, Ratih masih sama Kevin. Pertanyaannya kan gini. Kenapa Ratih mau sama Kevin? Misal ya, Pin ya. Ini namanya apa, Dek? Nilai intrinsik. Karena itu juga berlaku ke saya. Aku mbien waktu SMA, pacarku yang pertama, wayu deh. Aku nggak pernah bayangkan aku bakal punya pacar kayak dia. Dan apa? Dia yang nembak duluan saya. Padahal saya di situ aku kira pinter-pinter amat di kelas. Bahkan bisa dibilang ya lemot. Gitu. Yo nggak ganteng-ganteng amat. Bahkan waktu itu aku pernah break out, muka aku hancur. Kok dia mau sama aku? Apa yang dia lihat dari aku itu loh. Itulah nilai intrinsik. Nilai yang tidak bisa dilihat orang lain. Misalnya lihat Kevin ganteng, enggak juga. Kaya, enggak juga. Pinter, bijimu kemarin berapa, Dek? 53. Kuis pertama 53. Pinter enggak? Kok masih mau? Itulah yang namanya kemantapan hati, nilai intrinsik. Yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Rai sama Pak itu karena saya pernah ngerasain, pernah ngalami. Nyapa tuh Dek gelem mbek aku. Padahal muka aku pernah break out itu dia masih ngejai jalan-jalan, ngejai apa? Yang ngajai kencan dia loh, Dek. Bukan saya, kok mau itu loh.
Aku nggak tahu apa yang dia lihat dari saya. Sampai sekarang aku nggak tahu. Pertanyaan kenapa Ratih masih mau sama Kevin, hanya Ratih yang ngerasain. Kamu nggak bisa. Jadi misalnya Aldi mau ngerebut itu. Ngapa tuh tih iki yuk raiso dijelas nih. Nggak bisa. Aku lo luwih anu, aku lo nggak bisa dijelaskan. Nilai intrinsik. Dalam tenis meja ya misalnya ya, aku bawa bat ora. Oh, bawa. Dalam tenis meja, saya beralih dengan pegangan seperti ini. Orang lain kalau megang begini. Nih, ini lebih enak, Rek. Untuk pukulan backhand, pukulan forehand lebih enak. Saya pakai pukulan namanya pen ball. Ini sulit ya. Bahkan ini ku sempat sakit. Ini loh, drijiku yang tengah ini bengkok. Ini ada benjolan nih. Tapi kenapa saya masih pakai seperti ini? Nilai intrinsik. Pilih aku jelasin ra iso. Aku seneng gitu aja. Aku mantep, aku seneng pakai kayak gini. Aku nggak bisa jelaskan ke orang lain kenapa pakai gini, nggak bisa. Ini loh benjol. Nih, ini bengkok. Rama megangnya gini normal. Nah, normal. Servis normal. Saya begini. Mau backhand gini. Mau servis backhand gini. Susah. Loh, biar kan orang imbang loh. Loh, nggak imbang. Bahkan ada yang nggak bisa backhand, akhirnya backhandnya gini. Kok masih ada yang gitu? Ya nggak bisa dijelasin. Namanya nilai intrinsik. Jadi jangan heran, kok kamu masih kayak ngono, kok kamu masih kayak ngono. Kenapa ini mbok kejar? Kenapa gaji guru saya rendah 500.000? Kamu masih tetap pengen mau jadi guru? Nggak bisa dijelasin. Karena rasa cintanya. Emosionalnya. Kejawab tuh tadi, kenapa kamu? Lah gajinya 500.000, kenapa kamu masih mau sekolah jadi guru? Ya karena seneng. Seneng ngajar, kayak itu aja. Seneng ngajar pora? Yakin? Seneng ngajar pora? Engko kira seneng ngajar, senengane meng ngekei tugas sik kabur ngono ae. Gitu ya, ada yang ditanyakan sampai sini. Ayo tanya, Rek. Ayo tanya. Enggak ada? Ya. Ya, Me. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, saya terima kasih sudah diperhatikan, sudah mengisi konten saya. Coba lagi. Semoga mata kuliah ini bermanfaat, memberikan insight yang baru, memberikan pengetahuan yang baru. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.